Halo Sobim, bagaimana kabarnya hari ini? Siap untuk belajar matematika bersama kawanan Apis? Pada video kali ini kita akan membahas sistem persamaan linear dua variabel, subpembelajaran 2, penyelesaian SPLDV menggunakan metode grafik. Kompetensi dasarnya masih sama ya, seperti video sebelumnya. Lalu tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Oke, sebelum kita memasuki materi, perhatikanlah petunjuk belajar ini ya. Pertama, kuatkanlah niatmu untuk belajar. Katakanlah pada dirimu, aku mau belajar, aku pasti bisa. Buatlah itu seperti mantra yang akan menghipnotismu agar materi yang akan kita pelajari hari ini bisa kita pahami. Selanjutnya, silakan berdoa terlebih dahulu ya, agar Tuhan memberikan kita kemudahan. Jangan lupa saksikan video ini sampai akhir, karena Apis akan memandu kalian dalam menyelesaikan beberapa bagian dari tugas-tugas di LKS. Jika menurut kalian ada hal penting yang Apis katakan, atau ada hal yang ingin kalian tanyakan kepada guru kalian, silahkan tulis di bagian My Notes ya. Lalu, jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas atau latihan-latihan yang ada pada LKS untuk melatih pemahaman kalian. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan pada materi ini. Yang pertama yaitu buku kotak-kotak, lalu alat tulis, beserta penggaris. Ini akan kalian gunakan untuk membuat grafik. Seperti yang sudah disebutkan pada video sebelumnya, SPLDV itu memiliki himpunan penyelesaian, di mana himpunan penyelesaian tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran. Pada video kali ini kita hanya membahas metode grafik, untuk metode yang lainnya akan dibahas di video-video selanjutnya. Saatnya belajar. 3, 2, 1. Di video kali ini Apis akan menjelaskan bagian ayo perhatikan dan cermati. Silakan Sobim baca dengan seksama situasi yang diberikan. Pause dulu video ini lalu play lagi. Oke, sekarang kita coba selesaikan ya. Seperti pada LKS, yang pertama kita tuliskan adalah yang diketahui. Nah, tadi kan kalian sudah membaca situasi yang diberikan tersebut. Sekarang kita tuliskan informasi yang kita dapatkan. Di sini, Apis akan menuliskan bagian diketahuinya dengan menggunakan tabel, karena agar lebih mudah untuk Apis jelaskan. Pada kalimat pertama, kita dapatkan informasi bahwa ada dua siswa, yaitu Rifan dan Kairos. Lalu pada kalimat kedua, kita tahu bahwa Rifan membeli 3 risolis dan 2 lontong. Maka pada tabel Rifan kita dapat menuliskan banyak risolisnya 3 dan banyak lontongnya 2. Rifan membayar seharga Rp10.500, maka di tabel kita tuliskan Rp10.500. Lalu pada kalimat ketiga kita peroleh informasi bahwa Kairos membeli 2 risolis dan 1 lontong. Maka pada tabel Kairos kita dapat menuliskan banyak risolisnya 2 dan banyak lontongnya 1. Kairos membayar sebesar Rp6.500, maka kita tuliskan di tabel Rp6.500. Pada kalimat selanjutnya, Jimmy bertanya kepada mereka harga 1 risolis dan harga 1 lontong. Namun, saat membelinya, Rifan dan Kairos tidak menanyakan harganya tersebut. Maka yang akan kita cari adalah harga 1 risolis dan harga 1 lontong. Oleh karena itu, yang ditanyanya kita dapat tuliskan harga 1 risolis sama dengan berapa dan harga 1 lontong sama dengan berapa. Selanjutnya kita akan jawab. Untuk menjawabnya yang pertama kita lakukan yaitu memisalkan. Kita misalkan berdasarkan apa yang ditanyakan. Di sini kita misalkan X sama dengan harga 1 risolis dan Y sama dengan harga 1 lontong. Ingat ya, untuk memisalkan disesuaikan dengan apa yang ditanyakan. Langkah selanjutnya yaitu memodelkan. Yang kita modelkan adalah yang kita ketahui. Dari tabel kita ketahui bahwa total harga risolis Rifan adalah 3 kali X dan total harga lontong Rifan adalah 2 kali Y. Lalu untuk Kairos, total harga risolisnya yaitu 2 kali X dan total harga lontongnya yaitu 1 kali Y.
Dari itu kita peroleh persamaan untuk Rifan 3x ditambah 2y sama dengan 10.500, dan untuk Kairos yaitu 2x ditambah 1y atau y sama dengan 6.500. Persamaan-persamaan tadi kita dapat tuliskan seperti ini ya. Ini adalah model matematika dari situasi yang diberikan. Selanjutnya membuat gambar grafik SPLDV. Untuk cara menggambarnya sama seperti menggambar grafik persamaan garis lurus. Bedanya pada gambar grafik SPLDV ini akan ada dua gambar grafik garis lurus dalam satu bidang kartesius. Di sini cara yang akan digunakan yaitu dengan mencari titik potong garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ayo Apis bantu mengingat kembali cara untuk mencari titik-titiknya. Di sini kalian bebas menentukan ingin mencari titik potong garis terhadap sumbu X dulu atau terhadap sumbu Y dulu. Pada video ini Apis mencari titik potong terhadap sumbu Y dulu. Maka yang diketahui adalah nilai X yaitu X sama dengan 0. Sekarang kita mencari titik potong terhadap sumbu Y untuk persamaan 1 yaitu 3x ditambah 2y sama dengan 10.500. Di sini kita tahu bahwa X-nya itu adalah 0. Maka tinggal kita gantikan variabel X-nya dengan 0. Jadi 3 dikali 0 ditambah 2y sama dengan 10.500. 3 kali 0 itu hasilnya 0, maka menjadi 0 ditambah 2y sama dengan 10.500. Atau dapat langsung dituliskan menjadi 2y sama dengan 10.500. Sehingga diperoleh y sama dengan 10.500 dibagi 2. Sehingga diperoleh y-nya sama dengan 5.250. Di sini kita sudah peroleh X-nya sama dengan 0, lalu Y-nya didapat 5.250, sehingga diperoleh titik potong terhadap sumbu Y-nya yaitu 0,5250. Selanjutnya kita akan mencari titik potong terhadap sumbu Y untuk persamaan kedua, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 6.500. Seperti tadi kita tahu bahwa X-nya itu sama dengan 0, maka kita tinggal ganti variabel X-nya dengan 0 menjadi 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 6.500. 2 kali 0, 0, bisa kita tidak tuliskan, lalu Y sama dengan 6.500. Sehingga diperoleh nilai Y-nya yaitu 6.500. Maka titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,6500. Setelah kita peroleh nilai titik potong terhadap sumbu Y, sekarang kita akan mencari titik potong terhadap sumbu X. Maka Y-nya sama dengan 0. Oke, sekarang kita cari dulu untuk persamaan 1. Kita tinggal ganti variabel Y-nya dengan 0. Sehingga didapat 3X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 10.500. 2 kali 0 sama dengan 0, sehingga kita bisa tuliskan 3x ditambah 0 sama dengan 10.500. 3x ditambah 0 itu 3x sama dengan 10.500. Nilai x dapat kita peroleh dari 10.500 dibagi 3. Maka diperoleh nilai x-nya sama dengan 3.500. Maka titik potong terhadap sumbu X untuk persamaan 1 adalah 3.500,0. Selanjutnya kita cari titik potong terhadap sumbu X untuk persamaan yang kedua. Seperti tadi kita tinggal ganti variabel Y-nya dengan 0. Sehingga 2X ditambah 0 sama dengan 2X sama dengan 6.500. Nilai X didapat dari 6.500 dibagi 2, sehingga diperoleh nilai X-nya sama dengan 3.250. Maka titik potong terhadap sumbu X untuk persamaan 2 adalah 3.250,0. Oke, itu tadi cara untuk mencari titik potong garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita tinggal gambar kedua grafik PLDV tersebut di dalam satu bidang kartesius. Untuk gambar grafiknya di sini Apis menggunakan link yang sudah tersedia pada LKS ya. Nah, untuk kalian yang menggambar di buku, silahkan buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Lalu untuk skalanya disamakan ya, agar nanti untuk menentukan titik potong kedua grafik itu terlihat jelas.
Setelah itu, kalian tinggal gambar titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y yang telah kalian dapatkan tadi. Dari persamaan yang pertama, yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 10.500, kita peroleh titik potongnya 3.500,0 dan 0,5250. Selanjutnya, kita hubungkan kedua titik potong tersebut dengan sebuah garis. Maka terbentuklah gambar grafik untuk persamaan yang pertama. Selanjutnya kita gambar titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y untuk persamaan yang kedua. Lalu hubungkan kembali dua titik tersebut dengan sebuah garis. Maka terbentuklah gambar grafik untuk persamaan yang kedua. Nah, dapat terlihat dari gambar bahwa kedua grafik tersebut berpotongan pada satu titik, yaitu titik 2500,1500. Nah, setelah kita menggambar grafik dan menentukan titik potongnya, sekarang kita buktikan apakah titik potong ini merupakan himpunan penyelesaian dari masalah SPLDV ini. Bagaimana cara membuktikannya? Ayo coba perhatikan, Apis akan memberikan contohnya. Nah, titik potong yang kita peroleh yaitu 2500,1500. Ingat kembali ya bahwa titik koordinat itu X, Y. Maka yang kita peroleh X-nya adalah 2500 dan Y-nya adalah 1500. Nah, untuk pembuktiannya kita ubah variabel X dan Y pada PLDV yang kita punya dengan nilai X dan Y yang diperoleh dari titik potong. Oke, kita mulai dari persamaan pertama. 3 dikali 2500 ditambah 2 dikali 1500 sama dengan 10.500. 3 dikali 2500 hasilnya 7.500 ditambah 2 dikali 1.500 hasilnya 3.000 sama dengan 10.500. Kita jumlahkan 7.500 ditambah 3.000. Hasilnya 10.500 sama dengan 10.500. Karena kedua bagian memiliki nilai yang sama, maka nilai X dan Y dari titik potong tersebut memenuhi persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 10.500. Selanjutnya kita ke persamaan yang kedua. Seperti tadi kita ganti variabel X dan Y-nya dengan nilai X dan Y yang ada pada titik potong. Maka didapat 2 dikali 2500 hasilnya 5000 ditambah 1500 sama dengan 6500. 5000 ditambah 1500 itu 6500 sama dengan 6500. Karena kedua bagian memperoleh nilai yang sama, maka titik potong tersebut memenuhi persamaan 2X ditambah Y sama dengan 6500. Maka terbukti bahwa nilai X dan Y pada titik potong memenuhi persamaan linear dua variabel yang ada pada SPLDV. Dengan demikian, maka himpunan penyelesaiannya adalah 2500,1500. Jangan lupa untuk menyimpulkan ya. Cara menyimpulkannya, tadi kan di awal kita sudah memisalkan bahwa X adalah untuk harga dari satu risolis. Karena X adalah 2500, maka dapat disimpulkan harga satu risolisnya adalah 2500, lalu Y adalah harga satu lontong, maka 1500 itu adalah harga satu lontong. Nah, selesai deh. Apakah kalian sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tuliskan pertanyaannya pada bagian My Notes ya. Apis, mengapa kita harus membuktikan titik potong kedua garis tersebut dulu untuk menyatakan bahwa dia adalah himpunan penyelesaian? Coba, apakah Sobi masih ingat himpunan penyelesaian itu apa? Ya, betul. Himpunan penyelesaian adalah kumpulan nilai-nilai yang memenuhi dua PLDV tersebut. Jadi, jika nilai X dan Y dari titik potong tersebut tidak memenuhi salah satu PLDV, maka titik potong tersebut bukanlah himpunan penyelesaian dari SPLDV ini. Oh iya, sekarang aku ingat. Lalu Apis, bagaimana jika kita menukar pemisalannya? Apakah hasilnya masih sama? Bagaimana menurut Sobim? Apakah hasilnya masih sama? Coba diskusikan bersama temanmu ya.
Jangan lupa diberikan alasan ya. Jika kalian ingin membuktikan, bisa coba dikerjakan dengan cara yang sama dan ubah pemisalannya. Nah, setelah itu kalian bisa coba kerjakan soal yang lainnya. Coba Sobim kerjakan bagian ayo kerjakan ya. Tenang, Apis akan memberikan arahannya, jadi perhatikan baik-baik ya. Oke, kita mulai. Sebelum kalian melakukan langkah-langkah penyelesaian SPLDV dengan metode grafik, ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan. Pertama, baca soalnya dengan teliti, lalu tuliskan apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, untuk menuliskan yang diketahui, kalian perhatikan kalimat per kalimat ya. Setelah itu, tuliskan apa yang ditanyakan atau apa yang dicari dari soal tersebut. Lalu kalian misalkan apa yang ditanyakan dengan menggunakan variabel. Setelah memisalkan, kalian tinggal buat model matematikanya atau membuat persamaan linear dua variabelnya dari informasi yang kalian dapatkan. Setelah itu, kalian tinggal lanjut ke langkah-langkah penyelesaian SPLDV dengan metode grafik. Wah, luar biasa. Sobim sudah bertahan sampai detik ini. Jangan lupa untuk ucapkan terima kasih pada diri sendiri ya. Oke, sudah waktunya Apis untuk undur diri. Terima kasih banyak sudah mau belajar matematika bersama Apis. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.